Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang uji chi-square. Saya Unzila Nur Fadila dan kedua teman saya Oktavia Nuri Amelia Fatma dan Silvi Fainani. Baik, saya Oktavia Nuri Amelia Fatma akan menjelaskan pengertian uji chi-square. Apa sih uji chi-square itu? Uji chi-square adalah uji non-parametrik yang biasa digunakan dalam penelitian. Uji ini berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Skala data kedua variabel harus nominal. Uji chi-square dilakukan dengan mentabulasikan variabel ke dalam kategori-kategori lalu dihitung statistik chi-square-nya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uji chi-square. Uji chi-square juga dikenal sebagai uji chi kuadrat yang memiliki beberapa jenis yang digunakan untuk menguji hipotesis statistik. Berikut adalah beberapa jenis uji chi-square. Yang pertama ada uji kesesuaian chi-square yang digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi suatu variabel kategori berbeda dari harapan. Yang kedua ada uji independensi chi-square yang digunakan untuk menguji apakah dua variabel kategori berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir ada uji chi-square untuk tiga jenis uji hipotesis statistik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi dan yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik uji chi-square yang ada 3, yaitu nilai chi-square selalu positif. Terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat uji chi-square. Syarat-syarat antara lain yaitu data harus berbentuk tabel kontingensi, variabel harus bersifat kategorikal, dan frekuensi harus harapan pada setiap sel tabel harus memadai. Selanjutnya yaitu kelebihan uji chi-square. Uji chi-square ini relatif mudah dihitung dan dipahami dibandingkan dengan beberapa uji statistik lainnya. Uji ini cocok untuk data kategori, nominal atau ordinal yang umum ditemukan dalam survei dan penelitian sosial. Lalu uji chi-square ini juga dapat digunakan untuk berbagai jenis analisis, termasuk uji kesesuaian, uji independensi, dan uji homogenitas. Berbeda dengan banyak uji statistik lainnya, uji square ini tidak memerlukan asumsi bahwa data harus berdistribusi normal. Uji square sangat efektif digunakan pada sampel besar. Uji square ini dapat membantu mengidentifikasi apakah ada ketidakteraturan atau anomali dalam distribusi data yang mungkin tidak terdeteksi oleh uji statistik lainnya. Yang terakhir, uji square ini mampu menguji tabel kontingensi yang memiliki lebih dari 2 kategori, sehingga memungkinkan analisis yang lebih kompleks dibandingkan uji yang hanya bisa menangani 2 kategori. Selanjutnya, kelemahan uji square. Kelemahan uji chi-square ini ada 3, yaitu yang pertama, ketergantungan pada ukuran sampel yang besar. Yang kedua, sensitif terhadap ukuran efek yang kecil. Yang terakhir adalah asumsi kategori independen. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji chi-square. Yang pertama itu ada formulasi hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan antara distribusi yang diamati dan distribusi yang diharapkan. Hipotesis alternatif, ada perbedaan antara distribusi yang diamati dan distribusi yang diharapkan. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Biasanya menggunakan alfa sama dengan 0,05 atau 0,01 yang mempresentasikan probabilitas untuk menolak H0 ketika H0 sebenarnya benar. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyusun data. Kumpulkan data observasi dan susun dalam tabel kontingensi jika
jika uji independensi, atau tabel frekuensi jika uji kebaikan cocok. Yang keempat, hitung frekuensi yang diharapkan. Untuk setiap kategori atau sel dalam tabel, hitung frekuensi yang diharapkan berdasarkan asumsi H0. Yang kelima yaitu hitung nilai chi-square menggunakan rumus yang sudah dicantumkan di slide berikut. Yang keenam itu menentukan derajat kebebasan atau DF. Untuk uji kebaikan cocok, DF sama dengan K dikurangi 1, di mana K itu adalah jumlah kategori. Nah, untuk uji independensi, DF sama dengan R dikurangi 1 dan times C kurangi 1, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom dalam tabel kontingensi. Yang ketujuh, membandingkan nilai chi-square dengan nilai kritis. Nilai kritis diperoleh dari tabel distribusi chi-square berdasarkan DF dan tingkat signifikansi alpha. Yang kedelapan adalah keputusan. Keputusannya, jika nilai X2 yang dihitung lebih besar dari nilai kritis, maka menolak H0. Jika nilai X2 yang dihitung kurang dari atau sama dengan nilai kritis, gagal untuk menolak H0. Yang kesembilan adalah kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan hasil keputusan terhadap H0. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai rumus uji chi-square, yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung O dikurangi E pangkat 2 per E, dengan keterangan O sama dengan frekuensi hasil observasi dan E sama dengan frekuensi yang diharapkan. Nilai E sama dengan jumlah sebaris dikali jumlah sekolom, atau jumlah data DF sama dengan dalam kurung B dikurangi 1 dalam kurung K dikurangi 1. Baik, kita akan mempelajari uji square dengan sebuah kasus. Suatu studi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Hasil pengamatan menghasilkan data sebanyak 683 dari 3.220 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia di atas 30 tahun mengidap penyakit kanker, dan 1.498 dari 10.245 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia di bawah 30 tahun mengidap penyakit kanker. Akan dilakukan pengujian hipotesis apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan dengan mengidap penyakit kanker. Data penelitian disajikan pada tabel berikut ini. Terdapat dua kategori untuk variabel usia dan dua kategori untuk variabel mengidap penyakit kanker. Ini adalah tabel kontingensi 2x2. Data pengamatan ini berskala ukur nominal, sehingga uji chi-square cocok digunakan pada kasus ini. Nah, solusi yang pertama, tentukan dulu hipotesis statistiknya. H0 sama dengan tidak ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. H1 ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Dan kita tentukan nilai alfa sebesar 5%. Kemudian, untuk statistik ujinya berdasarkan nilai observasi dari data, langkah pertama kita hitung nilai ekspektasi dari masing-masing sel dengan rumus berikut ini, yaitu ETF sama dengan NT plus dikali N plus F per N. Selanjutnya, kita hitung nilai chi-square hingga diperoleh nilai 78,37 dengan DF sebesar 1. Nah, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Untuk kasus ini, kita diperoleh nilai chi-square tabel sebesar 3,84. Kemudian, kita tentukan kriteria ujinya. Kriteria uji untuk uji chi kuadrat H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value lebih kecil dari alpha. Dari hasil perhitungan didapat nilai chi-square hitung sama dengan 78,37 lebih
besar daripada chi-square tabel sama dengan 3,84. Maka hipotesis 0 ditolak. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Lalu, apa artinya? Artinya bahwa proporsi orang melahirkan di atas 30 tahun mengidap kanker berbeda dengan proporsi orang yang melahirkan di bawah 30 tahun dan mengidap kanker. Jadi, itulah penjelasan dari kami mengenai uji chi-square. Semoga dengan presentasi berikut dapat memudahkan kalian untuk memahami mengenai uji chi-square. Terima kasih.